Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Azizah, NIM 1900005102 dari kelas 4B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan. Alatnya berupa kertas A4, pensil, penghapus, mistar, buku tentang taksonomi, pisau. Bahannya berupa satu buah tumbuhan padi lengkap, akar, batang, dan daun. Yang kedua, ada satu buah contoh batang dan daun dari tumbuhan jambu. Yang ketiga, ada satu buah contoh daun dari bunga. Yang keempat, ada satu buah contoh biji dan daun dari tanaman melinjo. Di sini saya mengambil satu buah daun dari bunga sepatu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tanaman padi. Tanaman padi bagian tanaman akar. Tanaman padi termasuk ke dalam berkeping, satu golongan tanaman monokotil atau tanaman yang bijinya salah satu ciri umum dari tanaman monokotil adalah tipe akarnya serabut. Tanaman padi memiliki akar primer yang tumbuh saat benih padi berkecambah sudah setelah 5-6 hari. Maka akar tumbuhan, akar-akar adventif, dan serabut akar tanaman padi juga memiliki akar tujuh. Bagian anatomi, bagian untuk mengetahui struktur anatomi dari akar padi dapat dilakukan dengan cara diiris melintang dan menggunakan mikroskop. Satu, ada epidermis, korteks, endodermis, inti, floem, xilem, rambut akar, stem. Yang kedua ada batang. Batang tanaman padi memiliki ruas dan buku ruas paling pendek adalah yang paling dekat dengan tanah. Semakin ke atas, maka ruas akan semakin panjang dan panjangnya melebihi ruas yang di bawahnya. Batang tanaman padi berbentuk tabung, silinder, dan lunak. Batang tanaman padi akan mudah patah jika tidak dibantu oleh pelepah yang membungkusnya. Struktur anatomi dari batang yaitu epidermis, xilem, floem, serabut xilem, empulur, korteks. Selanjutnya daun, buah atau biji padi. Butir padi ini jika diolah dan dipisahkan dari sekamnya, lema dan palea, kita kenal dengan sebutan beras. Warnanya putih, ada juga yang agak bening. Ukurannya pun berbeda-beda tiap variasinya. Dari beras kemudian padi masak menjadi nasi yang berakhir di piring. Untuk mengetahui anatomi dari buah padi, kita harus membelah padi menjadi kemudian dilihat menggunakan mikroskop. Bagian-bagian anatomi buah terdiri dari endosperm, embrio, hull, lama, apex. Kemudian yang selanjutnya ada tanaman jambu biji. Bagian morfologi dari batang dari jambu biji ini terbentuk keras dan memanjang serta memiliki permukaan yang licin dan halus. Berikutnya bagian anatomi. Berikut ini bagian anatomi dari batang jambu biji, yaitu epidermis, kolenkim, parenchyma, endodermis, sclerenchyma, cambium intervascular, phloem, empulur, xilem, jari-jari empulur, cambium pula, dan resikel.
Yang selanjutnya yaitu daun. Daun tunggal letaknya berhadapan bertangkai pendek. Daun yang nampak muda dengan rambut yang halus dan di permukaan atas daun nampak tua. Licin. Tanaman dari jambu biji ini menjadi salah satu tanaman yang beradaptif dan bisa bertumbuh tanpa memberikannya. Untuk anatomi dari jambu biji ini yaitu kutikula, epidermis atas, parenchyma palisade, parenchyma spons, selabung sel parenchyma, xilem, phloem, sclerenchyma, rongga udara, stomata, sel penjaga. Kemudian yang selanjutnya ada tanaman bunga sepatu. Bunga sepatu ini mempunyai mahkota dan terdiri atas 15 hingga 20 daun mahkota dengan warna merah muda atau biasanya sering disebut sebagai bunga yang berwarna pink. Bunga tanaman ini memiliki benang sari berjumlah banyak serta bentuknya hampir sama. Bagian anatomi dari bunga sepatu itu yaitu strukturnya ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, leher butik, kepala putik, tangkai bunga, serbuk sari, indung telur, bakal biji. Kemudian yang selanjutnya ada tanaman melinjo. Tanaman ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh cukup besar dan tinggi, yaitu sekitar 15-20 meter. Bentuk dari batang tanaman melinjo ini adalah bulat dengan diameter 10-20 cm. Benar-benar tanaman melinjo adalah monopodial, yaitu batang. Yang kemudian daun dari tanaman ini adalah daun tunggal yang berbentuk oval yang terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Tepi daunnya merata, duduk daun berhadapan dan tulang daunnya menyirip. Apabila daun melinjo ini disobek, maka akan terlihat serabut halus yang berwarna putih. Kemudian ada bagian anatomi dari melinjo itu sama seperti jambu, yaitu kutikula, epidermis atas, parenchyma palisade, spons, selabung sel parenchyma, phloem, sklerin, rongga udara, stomata, sel penjaga. Kemudian yaitu buah atau biji melinjo. Buah pada tanaman ini dikenal sebagai biji melinjo yang mana terbungkus oleh kulit luar yang berdaging. Tanaman melinjo merupakan tanaman biji terbuka. Biji melinjo diselimuti oleh selaput luar keras, selaput dalam, dan selaputnya. Kemudian struktur anatomi dari dari buah melinjo yaitu kulit biji, kotiledon, epikotil, hipokotil, plumula. Yang selanjutnya itu analisis dan pembahasan. Analisis pembahasan yaitu padi. Padi adalah tanaman yang menghasilkan beras yang diolah menjadi nasi dan sendiri adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Tanaman padi termasuk Agispermia. Tanaman padi jenis ini merupakan jenis monokotil. Yang selanjutnya yaitu tanaman jambu biji. Tanaman jambu biji diberikan oleh orang Spanyol. Jambu biji berasal dari Brazil disebabkan Indonesia. Buahnya yaitu hijau dengan daging berwarna putih dan ada yang merah. Kemudian tanaman bunga sepatu berasal dari tanaman bunga sepatu memiliki 5 kelompok bunga yang besar dengan tangkai sarinya yang menjulur keluar dan dihiasi serbuk sari di ujungnya. Yang kemudian yang selanjutnya tanaman melinjo. Tanaman melinjo sendiri sering dimanfaatkan untuk sebagai peneduh dan juga pembatas pekarangan. Biji melinjo bisa dibuat makanan ringan yang disebut dengan emping. Ya, yang kemudian yang selanjutnya simpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari struktur organ tubuh baik mengenai akar, daun, batang, bunga, buah maupun bijinya.
Pada dasarnya, tumbuhan terbagi atas 3 organ pokok yaitu akar, batang, dan daun. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjut dari buah. Pada umumnya, buah hanya terbentuk sesudah terjadi penyerbukan dan perembuahan pada bunga. Buah pada tumbuhan umumnya dapat dibedakan dalam 2 golongan, yaitu buah semua atau buah tertutup dan buah sesungguh atau buah sejati. Sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.